ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang untuk para donatur, orang tua, kakak, abang semuanya. Tidak lupa untuk Bang Azruli bin Kalububi, Ibu Haja Sofia binti Masmur, Ibu Siti Azrina binti Abdurrahman, Bapak Haji Aswad bin Kalububi, Ibu Haja Norasiki binti Abdul Muiz, dan tidak lupa Ibu Isirah binti Fairaz, Muhammad Amirul Zarfan binti Azrudi, dan tentunya tidak lupa untuk abang kita Bang Boy yang selalu setia untuk mendampingi rombongan. Puja dan puji syukur kita haturkan, kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan kesempatan kepada kita hadir berkumpul di tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita yang selalu menebarkan cermin-cermin kebaikan kepada umatnya, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sholawat yang kita baca, kita berharap dan selalu menaruh harapan dengan sholawat yang kita baca kelak menjadi syafaat, menjadi asbab kita diakui umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, tentunya kami Sahibul Fakir ribuan terima kasih atas kehadiran para donatur, wabil khusus Kak Sofia, Bang Azruli, Bang Aswa, dan semuanya rombongan yang hadir di sini yang selalu menyisihkan waktu untuk memikirkan kita yang ada di Pondok Pesantren Agro ini. Harapan kita tidak lain, kita selalu balas langkah-langkah beliau, tatapan, pikiran, waktu, ya, dengan balasan doa. Kita berharap langkah beliau, tetesan keringat beliau, air mata, ya, waktu, ya, yang terkuras, yang sedikit dikuras untuk memikirkan kita, senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami dari Pondok Pesantren Agro tidak banyak yang kami sampaikan, cuma kami berpesan ya kepada anak-anak wabil khusus dan kepada saya pribadi. Ini orang tua kita hadir tidak semerta-merta hadir. Tidak mungkin kalau tidak dihadirkan, tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu. Kalian kalau melihat orang tua kita ada yang menggunakan kacamata, Bang Aswad ya, Bang Aswad, ada Bang Azrudi kebetulan tidak menggunakan kacamata, berbeda dengan abangnya. Ya Aswad, Bapak Haji Aswad dengan Bang Azrudi ini abangnya. Ya, berbeda. Tapi lihat pesannya, tak banyak saya sampaikan. Sering saya menyampaikan itu kepada kalian. Kalaulah orang tua kita dari Singapura sana pergi ke kota Batam, khususnya di pinggiran Barelang ini, beliau membawa tas, membawa oleh-oleh untuk kalian. Mungkin di hati kalian ada benar, enak ya jadi orang kaya.
Iya, betul. Kayaknya kan kalau suara saya kan pelan gitu, lama-lama nadanya tinggi. Ada bingkisan yang dibawa oleh beliau. Kemungkinan ada terselap dalam hati, enak ya jadi orang kaya, enak ya jadi orang banyak uang, enak ya dari Singapura pergi ke Batam, kadang pergi ke Rusia kemarin ya, Rusia, Uzbekistan ya, tur-tur kemana-mana. Kalian bisa mengikuti rekam jejak beliau, dakwah melewati turnya ke KL, ke luar negeri, ya, ke Timur Tengah dan sebagainya. Tapi ingat, beliau ini tidak semerta-merta seperti ini. Beliau ini tidak semerta-merta seperti ini. Kata ulama, undur ilal hidayah, wala tandur ilal nihayah. Undur ilal hidayah, wala tandur ilal nihayah. Lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya. Lihat perjuangannya, jangan lihat apa yang ditentengnya. Jangan dilihat uang yang ada di sakunya, jangan dilihat rumah yang besar, jangan dilihat kendaraan yang ditungganginya, jangan dilihat hamparan tanah yang dia miliki, jangan dilihat dari apa yang dia lakukan, yang dilihat oleh kita di media sosial ataupun yang lain. Tapi lihat prosesnya, tangisan, doa, perjuangan mulai kecil yang dibawa oleh kedua orang tuanya, dididik, dibina, diberikan pendidikan, diajari terus, dinasihati sampai disekolahkan tinggi. Beliau sekarang sudah menjadi orang, artinya menjadi sukses. Setidak-tidaknya sudah bisa menebarkan kebaikan. Sulit menjadi orang yang punya kepekaan emosional, jiwa sosial, sulit kalau bukan orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan karena jerih payahnya, prosesnya dari awal berat, ya, kadang nangis, kadang gak betah, kadang susah, kadang mau kabur, kadang mau berhenti, macam-macam yang dipikirkan. Tapi ketika dia melewati prosesnya, beliau menjadi orang yang sukses. Kita berharap yang hadir di sini bukan hanya melihat, tapi jadikan iktibar, jadikan pelajaran. Orang tua yang hadir di sini jadikan pelajaran, jadikan motivasi, jadikan inspirasi kalian bahwa kalian bisa menjadi A, bisa menjadi B, tergantung sejauh mana kalian mampu menjalani proses hidup. Baik itu ya, tidak banyak saya sampaikan di sini, cuman ada pesan juga ya, karena ada WA kemarin yang disampaikan oleh Kak Sofia mau jalan-jalan di sektor pertanian, mungkin takutnya nggak sempat ya kan. Harapannya juga ada kesempatan untuk lihat. Di sini adalah merupakan TPW. TPW itu Direktorat Pengembangan Wakaf. Jadi lahan ini ada 50 hektar yang sudah dilakukan, dijalankan, dikembangkan. Itu ada 10 hektar yang dibuka. Nama di sini adalah namanya DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. Adapun yang mengelola di DPW ini kebetulan kami yang mendapatkan SK untuk pengelolaannya, pengembangannya dan sebagainya. Kemudian di DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf itu ada 3. Ada yang namanya dunia atau unit pendidikan dan dakwah pesantren, ada tingkat uston dan kuliah, ada yang santri bermukim dan tidak bermukim, atau dalam istilah programnya itu santri takhusus dan santri takhusus. Yang kedua, ada unit namanya unit pertanian dan perkebunan yang saat ini kami lakukan pengembangan yang insya Allah sedikit demi sedikit pelan, insya Allah kita akan bisa mengembangkan, yang dimana adanya sektor pertanian dan perkebunan ini
pendidikan agro yang kedepannya kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau ini sudah berjalan maksimal, toh anak-anak ini akan digratiskan mulai semuanya, pendidikannya, ya, konsumsinya pun itu akan digratiskan kalau hal yang berkaitan dengan unit pertanian ini berjalan secara maksimal, karena hasilnya dari unit pertanian itu akan disubsidikan atau akan dialihkan kepada pendidikan untuk mencukupi anak-anak kebutuhan makannya dan sebagainya. Jadi kita tidak bergantung kepada yang lainnya, tapi kita bergantung dengan unit usaha yang ada. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat program, ada program unit pertanian, peternakan dari berbagai macam tanaman yang kita tanam, peternakan dan perikanan. Kalau perikanan seperti lele, mujair, dan lain-lain. Kemudian ini sudah berjalan, cuma belum begitu maksimal. Sekarang masih dalam pengembangan. Ada juga unit peternakan itu yang baru kita munculkan, namanya peternakan unggas dan kambing. Jenisnya adalah ayam bertelur, yang dimana ini menjadi media belajar untuk anak-anak kita. Tentunya kita juga memikirkan siapa yang punya keahlian mengajari anak-anak dalam membudidayakan hewan unggas ini. Kita sekarang lagi proses pembuatan kandang unggas, rencana juga melakukan pembuatan kandang kambing ke depan pelan, ya. Insya Allah nanti akan yang akan menggerakkan semua, harapannya tentunya anak-anak yang betah, anak-anak yang mungkin berminat untuk berdiam diri di sini melanjutkan estafet perjuangan. Nah, saya ini hidup tak lama, ya. Saya kumpulkan kalian di sini hanya 1 persatu. Kalau saya usianya sekarang 42, Allah kasih jatah saya hidup 18 tahun. Usia 60 tahun saya meninggal, ataupun saya nggak ada di sini. Harapan kalian lah yang melanjutkan di pendidikannya, kalian yang melanjutkan, kalian jadi pengasuhnya, kalian jadi pemimpinnya, kalian jadi imam masjid. Coba Lukman berdiri, kamu berdiri, ya. Nah, ini Lukman ini. Lukman ini santri yang sudah 5 tahun pondok dan sekarang sudah lulus. Banyak kawan-kawannya yang sudah lulus. Ada yang ke Timur Tengah, Al-Azhar 2 orang, ya. 1 anak ini masih bertahan. Ini yatim, ini gak ada bapak. Saya kasih tawaran kepada orang tuanya. Kebetulan ibunya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya panggil, ya, sama abangnya yang wakil dari ayahnya meninggal. Kalau mau diambil anaknya, silahkan ambil. Tapi kalau mau minta salam kepada kami memberikan salam. Orang tuanya alhamdulillah welcome, artinya memasrahkan kepada kami sepenuhnya. Baik, Lukman, saya akan berikan tugas inti di pondok menjadi imam Masjid Al-Bait. Masjid Al-Bait ini masih belum ada imamnya, sementara imamnya kami. Tapi kami ingin betul santri lah yang mengimami ini masjid. Kalian kalau nggak punya rumah di Batam, ya kan? Beli rumah subsidi kan susah. Ada non subsidi, ada subsidinya. Kalau subsidi kalian masih belum pernah beli rumah. Kalau subsidi kalian beli rumah tapi kan harganya mahal. Kebetulan ini ada tanah wakaf. Kita ingin mengembangkan yang ada di dalamnya itu kalian. Sampai saya menyampaikan kepada orang tuanya, Bu, kalaulah Lukman sampai bertahan di sini, cari istri, memasrahkan itu semuanya kepada kami yang carikan istri. Kebetulan kami juga punya santri di Jawa sana, mungkin kami tawarkan, ya. Bukan tawar barang beras, sembako dan sebagainya. Ini orang, kalau diposisikan dengan orang yang benar, insya Allah hasilnya juga benar. Ini suaranya enak, punya potensi, cuman tergantung dengan orang tua. Alhamdulillah orang tuanya kita tawarkan ke depan.